Jangan meremehkan sakit kepala yang datang tiba-tiba. Terlebih jika sakit kepala disertai kondisi seolah berputar. Bisa jadi hal tersebut merupakan tanda-tanda gejala vertigo. Gejala vertigo merupakan salah satu keluhan yang umum dijumpai di masyarakat. Biasanya keluhan ini terjadi saat aktivitas yang terlalu padat, saat melakukan perjalanan jauh, dan terkadang disebabkan oleh stres. Hingga kini gejala vertigo tidak bisa diprediksi waktu kemunculannya. Namun ada tanda-tanda yang bisa dikenali sebelum gejala vertigo berlanjut. Bagi para penderita vertigo, dengan penanganan dan terapi tepat, Anda bisa mengurangi risiko munculnya vertigo. Aduh sih, kok saya kepalanya berasa berputar-putar nih sih. Adrian, kebetulan memang kamu lagi memutarkan kepala sih sekarang. Oh iya. Ini emang sengaja diputerin, tapi enggak. Saya juga pernah Maaf ya, ngerasa. ini partner saya memang kalau masih terlalu pagi memang suka seperti ini. Kalau belum kena kopi memang seperti ini. Enggak, bukan sih, tapi saya juga pernah ngerasain yang namanya kepala tuh kayak berputar-putar, kayak apa ya, gimana sih? Ya semua Ya itu muter aja semua ya? Iya, apa Tapi- itu yang dimaksud dengan istilah vertigo? Nah, memang banyak Adrian yang merasa kadang-kadang bangun tidur kepalanya putar gitu kayak kamu yang alami. Tapi saya juga bukan dokter ya di sini dan saya sudah menghadirkan Dokter Rubiana untuk Adrian dan juga untuk pemirsa di rumah. Selamat pagi Dokter Ruby. Selamat pagi, Mbak. Dok. Tapi kita juga tidak hanya Zizi dan juga saya, kita juga mengundang Anda nih yang ingin berpartisipasi ke melalui telepon interaktif di 295461188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek 02129546189. Kalau mungkin Anda punya problem seputar vertigo, sakit Ya. kepala seperti yang Adrian tadi alami ya. Oke, dokter, mungkin untuk awal gitu, mungkin orang banyak dengar vertigo. Sebetulnya definisi vertigo sendiri itu apa sih, Dok? Oke, vertigo itu sebenarnya suatu gejala. Jadi kadang-kadang orang pikir, oh itu suatu penyakit. Bukan, itu adalah gejala dari suatu penyakit. Jadi rasanya kita kayak berputar. Bisa kita yang berputar atau ruangan kita yang berputar. Jadi kita bilang spinning sensation gitu. Nah cuman kadang-kadang ada orang yang rasanya goyang kayak naik kapal laut. Apa itu vertigo? Itu bukan, itu disebut dizziness. Jadi beda, itu rasa melayang gitu. Jadi penyebabnya juga akan berbeda antara dizziness dengan vertigo. Nah, jadi sampai orang bilang aku vertigo padahal dia sebenarnya dizzy, melayang. Kalau bahasa ini mungkin ngambang, kayak kita naik kapal laut. Gitu. Biasanya penyebabnya apa tuh, Dok? Kalau Oke, kita sampai kena vertigo. Nah, jadi kita bedakan dulu ya. Jadi vertigo ini ada dua. Jadi dia ada yang kita bilang tipe vestibuler dan non vestibuler. Maksudnya apa sih? Vestibuler itu dia dari otak sampai ke keseimbangan. Sistem keseimbangan kita tuh letaknya di telinga dalam gitu. Jadi di middle ear kita bilang, di rumah siput gitu. Nah, itu yang tipe vestibular. Kalau yang tipe sentral di luar itu tapi di otak. Jadi di batang otak biasanya. Jadi pusat keseimbangan kita sebenarnya letaknya di batang otak. Belakang kepala. Di batang otak. Jadi yang sentral. Baru dia berjalan melalui saraf 8 kita bilang. Itu ada saraf namanya vestibular cochlear. Itu dia akan jalan ke labirin atau rumah siput yang letaknya di telinga dalam. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu gitu, Dok, kalau kita tuh punya gejala vertigo, tanda-tanda apa sih yang bisa kita rasakan pertama kali? Oke, nah tergantung dari si penyebab tadi. Nah kalau misalnya dia di sentral, maksudnya di luar yang di sentral, vestibular itu biasa dia tiba-tiba mendadak, nggak pakai Mendadak muter gitu? mendadak, nggak pakai, kalau kita bilang nggak pakai permisi, langsung. Nah itu biasanya pada stroke. Nah, jadi stroke itu juga bisa gejalanya vertigo. Tapi jangan dibalik, jangan bilang, oh vertigo udah pasti bisa stroke. Enggak. Jadi vertigo bisa menjadi gejala stroke bila stroke-nya terletak di batang otak. Tapi bisa disembuhkan kan, Dok, vertigo ini? Bisa tergantung penyebabnya tadi. Oh, gitu. Ya, kalau misalnya stroke, ya stroke-nya yang kita tangani. Ya, gitu. Jadi bisa tumor, bisa karena kecelakaan, bisa ada yang kita bilang di luar sentral tadi, yang vestibular. Jadi yang di labirin itu bisa karena infeksi, inflamasi, bisa karena kita flu dan kelamaan, jadi inflamasinya naik sampai ke labirin. Nah, tapi kalau orang yang sudah pernah divonis, oh kamu punya vertigo, apa yang harus dia lakukan untuk mengantisipasi supaya nggak kambuh lagi? Oke, kita lihat penyebabnya tadi. Iya. Kalau stroke, kita jaga faktor resiko. Jangan sampai dia stroke lagi. Kalau tumor, tangani tumornya. Kalau infeksi, tangani infeksinya.
Jadi kita harus tahu penyebabnya dulu. Iya. Tapi kan gini dok, misalnya kalau orang sakit kepala, misalnya saya sakit kepala, saya nggak tahu nih saya sakit kepala yang dizziness tadi dokter bilang, atau saya ini vertigo, gejala penyakit lain. Lalu saya langsung buru-buru minum obat sakit kepala. Nah itu gimana harusnya? Nah, itu sebenarnya berguna nggak sih? Sebenarnya nggak hilang simptomnya karena berbeda. Karena ini kan keseimbangan. Nah, jadi tergantung. Jadi saya bilang tadi, kalau memang dia muter, jadi vertigo itu dia rasanya berputar. Kita kayak diputar, kayak gasing ya, kayak kita naik jet coaster. Nah, kalau sakit kepala kan nyut-nyut, rasa berat, itu bedanya. Nah, kayak si Adrian lakukan tadi. Nah, itu vertigo rasanya dia begitu. Nah, kalau yang kita bilang tipe vestibular yang perifer, itu biasanya dia lebih berat. Tiap pindah posisi goyang. Dari duduk ke berdiri goyang. Dari tidur mau bangun goyang, sampai bahkan muntah-muntah. Iya. Itu ada faktor ini nggak sih dok? Misalnya faktor makanan yang kita makan atau mungkin gaya hidup yang kita lakukan? Secara langsung sih enggak. Kalau misalnya stroke kayak tadi saya bilang, kalau faktor resikonya kolesterol, hiperkolesterol ya makanan yang mengandung kolesterol kita kurangin. Tapi kalau misalnya yang tipe perifer, nah itu nggak ada hubungannya dengan makanan. Oke, dok. Tapi sekarang gini, kalau kita saat ini terkena serangan vertigo ini, apa tindakan yang kita bisa lakukan? Atau mungkin juga orang lain yang mungkin partnernya terkena vertigo, apa tindakan yang bisa kita lakukan? Pertama dia istirahat. Kalau misalnya dia yang posisional, jangan gerak-gerak. Oh, justru Karena malah iya, digerakin? kalau dia bergerak dia akan makin parah. Oke. Nah, memang kita anjurkan untuk istirahat, diem, gitu kan. Terus kalau bisa dibantu dengan obat anti vertigo, jauh lebih baik. Yang penting dia istirahat dengan tempat yang lebih nyaman, kepalanya lebih enak, jangan bergerak terlalu cepat. Karena itu bikin vertigonya menjadi kambuh. Oke, Baik. seperti kita ada penelpon pagi hari ini. Selamat pagi, halo. Halo, selamat pagi dokter. Selamat Ya, pagi. pagi. Ya, ini dengan Mas Agung ya? Iya, Mas Agung lagi, Mas Agian. Oke, ini Agung mana nih? Agung Hercules? Agung Pakubono, Mas. Oh, Agung Pakubono. Oke, saya pikir Agung Hercules. Silakan pertanyaannya kepada Dokter Iya, Ruby. pagi dokter. Pagi. Kan beberapa ada tipe vertigo ya dok, yang ventral, peripheral, Dan- non-vestibular, dan vestibular dok. Iya. Nah, kalau saya kan punya pengalaman, teman saya kan pada saat berkendara itu vertigonya kambuh. Sebenarnya penanganan yang paling utama banget itu apa dok? Gitu dok. Oke. Gitu. Oke, kalau lagi udah. berkendara Nah, tuh lagi dia- berkendara itu yang paling bahaya karena Iya. kalau muter kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kadang-kadang. Jadi saya selalu nganjurin berhenti berkendaraannya, cari posisi yang nyaman, jangan bergerak dulu, gitu loh. Karena dan kita kadang-kadang menganjurkan kalau kamu udah pernah kena vertigo, bawalah obat anti vertigonya. Jadi karena dia kan bersifat simptomatis. Jadi simpen obatnya, minum kalau bisa ketika vertigo itu datang. Gitu. Jadi saya selalu bilang taruh di dompet atau di mobil. Tapi kalau gitu. kayak tadi misalnya kasusnya Baru pertama. lagi berkendara gitu dok, apakah vertigo itu akan bisa hilang dalam waktu kita tunggu berapa menit aja? Tergantung. Jadi kadang-kadang nggak bisa hilang. Jadi dia butuh waktu lama untuk hilang. Jadi dia harus istirahat banget, harus nyaman, tidak bergerak baru hilang. Kadang-kadang dia bergerak sedikit lagi, muntah lagi. Iya. Dok, ada nggak sih gerakan-gerakan yang untuk mengantisipasi kita nih rentan terkena vertigo ya? Mungkin gerakan sederhana yang kita bisa Yang kita lakukan. lakukan. Iya. Jadi kalau orang udah kena vertigo selalu kita anjurkan untuk stretching. Karena yang non vestibuler tadi itu kadang-kadang penyebabnya adalah tension headache, ya. Jadi kekakuan otot itu bisa bikin dizzy. Nah, dizzy kalau makin buruk kadang-kadang jadi rasanya spinning, berputar. Nah, jadi kita selalu bilang stretching. Stretching itu mudah sebenarnya, kayak kita gerakan kepala kita ke kanan, ke kiri, ya, terus ke atas, nah ke bawah. Nah, untuk melatih labirin sendiri kita gerakannya agak lebih cepat. Muter sana, muter sini, ke sana dengan lebih cepat. Nah, ada lagi yang lebih spesifik kita sebut Brandarov. Itu kita di rumah tapi itu bisa kita lakukan untuk orang yang vertigo untuk mencegah terjadinya. Jadi mungkin bisa dilihat di Tayangan layar ini. monitor, iya. Iya. Jadi kita duduk, kita kepalanya 45 derajat melihat ke atas, kita jatuhkan badan kita ke samping, ya, kiri, kita pertahankan selama kurang lebih 30 detik. Nah, kemudian kita akan kembali ke tengah lagi, diam lagi 30 detik, kembali lagi ke sisi yang lain dengan kepala kita elevasi sekitar 45 derajat. Semakin menarik nih bincang-bincang kita, Dok. Ini kita terima dulu penelpon berikutnya dari Ambon. Mercy. Selamat pagi. 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 Silakan pertanyaannya. Selamat pagi, halo semua dokter. Pagi. Ya, pertanyaannya silakan. Iya, ya Mas Adrian, dokter juga saya dulu ini
pernah merasakan hal seperti itu. Saya tidak tahu gejalanya vertigo atau tidak. Karena teman saya pernah pingsan waktu kerja dengan gejala suka muter-muter, dan kebetulan dia nginep di rumah sakit 1 hari. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu, sampai ketika saya harus waktu di tempat tidur pun saya merasa muter. Jadi saya diam-diam aja di tempat tidur, tidak bergerak. Nanti hilang, saya merasa hilang ini sendiri. Saya mau tanya sama dokter nih, apa gejala ini bisa dihilangkan? Karena saya tidak tahu obat apa yang harus saya minum. Yang berikutnya, saya pengen tahu juga, boleh nggak konsumsi obat walaupun saya tidak ke dokter? Atau kalau misalnya saya harus konsumsi obat apa yang harus saya konsumsikan? Dan ke dokter mana saya harus konsultasi? Oke. Baik, Terima tadi kan kasih. sudah dibahas Terima ya bahwa memang ada yang bisa disembuhkan dan juga tidak. Iya. Gimana, Jadi Dok? kalau kayak siapa barusan? Mercy. Mbak Dari Mercy barusan dari Ambon. Itu agak kita bilang nggak terlalu berat karena dia dengan istirahat hilang, berkurang tanpa harus obat. Makanya saya bilang itu biasanya bisa kita istirahat, itu bisa hilang, nggak akan berkurang. Nah, kalau misalnya ditanya obat apa yang harus Mbak Mercy biar nggak berulang, ya itu tadi coba latihan. Mungkin cari faktor pemicunya, apakah terlambat makan atau kurang tidur atau stres gitu kan, itu bisa jadi pemicu kita bilang, atau flu yang lama yang nggak sembuh-sembuh juga bisa jadi pemicu. Nah jadi latihan yang tadi kalau bisa Brandorf paling nggak minimal stretching gitu untuk Brandorf latih. itu kita melakukannya saat bangun tidur atau kapan Kapan aja sebetulnya Oh, sesempat oke. kita. Nah untuk obat memang sebenarnya obatnya bisa dibeli bebas sebetulnya, cuman memang harus under kontrol dokter karena kita kan nggak tahu nih mana yang bagus cocok buat kita atau ini jenis vertigonya apa. Nah kalau tanya ke dokter mana, tergantung dari penyebab kan, karena saya bilang itu bisa dari vestibular, bisa dari otak, bisa dari yang labirin. Nah kalau misalnya ada telinga berdenging, gangguan pendengaran, itu kita mungkin ke THT. Ya, tetapi kalau misalnya berputar, terus ada kesemutan, atau ada kebas, atau mencong, nah itu mungkin stroke, bisa ke neuro. Ke Dokter saraf. saraf ya, seperti ke ke dokter dokter Ruby saraf. ini. Iya. Baik dok, ini juga sudah ada yang ingin berpartisipasi dengan kita tapi melalui Twitter. Kita lihat ya boleh. pertanyaannya. Silakan. Tada? Baik, ini Dok, dia. apakah penyebab vertigo disebabkan oleh aktivitas terlalu lama di depan komputer? Nah itu bisa nggak dok? Oke. Nah itu mungkin dari yang saya bilang tadi, tension ya. Jadi mungkin dizziness bukan vertigo. Lebih ke Nah dizziness. jadi lebih ke dizzy. Jadi kita terlalu banyak di komputer, di posisi terus-menerus sama, yang saya bilang kaku, tegang, jadi gadget. Nah itu kadang-kadang ketika kita bergerak begini, dizzy. Karena kita tidak melatih si labirin tadi. Tapi kalau dari tingkat kebahayaan sendiri dok, antara dizziness dan vertigo sendiri gimana? Dizziness itu sebenarnya lebih ringan. Gitu. Tapi dengan Tidak catatan. beresiko. Ada dizziness yang disebabkan oleh stroke di cerebellum, di otak kecil. Nah, itu Gimana juga tuh? gejalanya dizzy. Karena dia gangguan koordinasi, gangguan keseimbangan, tetapi bukan yang spinning. Dia cuma kayak goyang. Nah, cuman dia terus tuh. Kalau di stroke biasanya dia akan terus menerus. Dia nggak akan dipengaruhi oleh posisi, dia nggak akan dipengaruhi oleh apapun. Dia tetap aja goyang. Gitu. Dok, tadi ada juga pertanyaan yang cukup baik tuh di Twitter tadi. Yang kedua. Apakah ada kaitannya lihat lagi. vertigo dengan cuaca atau iklim? Nah, ini kan Iklim. sekarang nih ada mulai rasa dingin nih belakangan ini. Benar, jadi Bisa saya nggak bilang, memicu? pemicu bisa, tapi biasanya dari flu yang lama yang saya bilang tadi. Kenapa? Karena THT, telinga, hidung, tenggorokan itu kan satu jalur. Dia ada tuba eustasi yang menghubungkan. Nah jadi dengan flu, dengan alergi atau apa, dia bisa naik inflamasinya sampai ke middle ear, ke telinga tengah. Gitu. Nah jadi itu bisa memicu menjadi vertigo. Oke, kita udah banyak dapat pencerahan nih seputar iya, benar vertigo juga nih. ya. Tapi ada nggak sih dok mungkin makanan yang bisa kita konsumsi untuk mencegah penyakit-penyakit seperti ini? Kalau makanan khusus misalnya ada, saya suka baca beberapa herbal ini. Iya, Sampai maksudnya saat daripada ini kita sih, minum obat terus iya, gitu, Dok? belum ada. Jadi belum ya. ada kita misalnya makan jus apel yang banyak terus vertigo hilang. Jadi Nggak ada. belum. Dan tergantung tadi lagi penyebabnya. Makan apel mulu, apalagi apelnya apel yang import gitu Oh, kan. Dia langsung stres gitu vertigo. kan, uangnya habis gitu kan, buahnya buah-buahan impor gitu. Yang ada vertigo melulu gitu kan. Iya, jadi intinya adalah kembali ke kita lagi ya dok ya. Kita harus tahu kira-kira gejala apa yang bisa memicu, bisa tadi dari makanan, kurang tidur, Iya, atau mungkin dari stres. pola hidupnya Iya. sendiri. Benar. Dan kita juga karena masih ada waktu, kita coba lihat
lihat lagi ada pertanyaan berikutnya dari Twitter yang tidak kalah menarik dan juga bagus. Coba kita lihat pertanyaan dari Yuk. Twitter. Nah, saya pernah cabut gigi. Waktu saya agak sakit, sejak itu sakit kepala yang berasa banget di mata. Di mata. Nah, ini bisa nggak sih dok sakit kepalanya sampai Jadi ke ini mata efek juga? cabut bisa. gigi. Jadi Benar. ini berbeda. Jadi saya bilang ini bukan vertigo, ini sakit kepala, sefalgia. Jadi berbeda. Jadi sakit gigi bisa nggak bikin sakit kepala? Oh sangat sering. Karena memang ada saraf trigeminal, kita bilang saraf 5 yang bikin sakit. Tapi ini di luar vertigo. Jadi ini mungkin maaf bukan vertigo, ini sakit kepala. Dan memang bisa sampai ke mata, kayak matanya kalau orang bilang mau keluar. Gitu, ada kadang-kadang di sekitar sini. Jadi ada hubungannya bisa, tetapi bukan vertigo. Oke. Jadi mungkin mudah-mudahan pencerahan hari ini dari Dr. Ruby juga membuat kita menjadi lebih aware lagi dan lebih sadar. Vertigo itu bukanlah penyakit tapi gejala. Itu bisa ada yang disembuhkan, ada juga ya. Tapi tindakan preventif lah tentunya yang paling baik, menjalani gaya hidup sehat. Kemudian juga pada saat mungkin pekerjaan kita ini rentan gitu ya untuk sampai menimbulkan stres. Nah, banyak-banyak stretching lah. Terutama mungkin bagi Anda yang banyak bekerja di hadapan komputer. Gitu. Itu dia. Oke lah, terima kasih banyak Dokter Ruby, seorang ahli syaraf. Jadi nanti kalau misalnya ada keluhan vertigo, bisa mencari Dokter Ruby ya? Pastinya dong. Harus, asal. Iya, atau cari saya karena kita tetanggaan nggak jauh ya. Tetanggaan. Dok. Nanti kita ini ya. Siap, sampai ketemu ya dok. Thank you, Selamat Dok. beraktivitas hari ini. Selamat pagi. Dan berikutnya adalah informasi dari sejumlah artis yang hari ini juga berulang tahun. Siapa saja, nantikan informasinya setelah jeda berikut.